di @music_channel FM ya di pagi kali ini. Ini masih tadi kita bakal ngobrol juga dengan Mbak Divan Pra ya, yang berada di kawasan Kota Jakarta, yang akan menemani suasana yang menemani suasana pagi kita sampai jam 10 nanti ya. Dengan informasi-informasi menariknya juga, salah satunya mengenai travelingnya. Nanti kita bakal ngobrol di sana. Ini juga terima kasih sekali buat MC yang udah gabung ya. Nanti juga boleh bertanya-tanya juga mengenai traveling gitu ya. Mau kemana sih? Terus tipsnya juga masalah pandemi ini gimana sih? Apakah boleh gitu kan ya? Kalau tadi boleh, dan juga dari segi budgetnya juga nanti. Betul. Tadi kita sempat ngobrol juga MC Ega ya. Katanya kalau di tengah pandemi ini sih sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan. Boleh aja. Tapi ngelihat juga zona-zona tertentu kan. Bener banget. Untuk sekarang kan ini ada zona-zona yang merah banget gitu kan. Nah, jadi sesuaikan juga dengan lokasi kondisi untuk sekarang. Benar, dan tentunya kan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita MC Friends sudah terhubung kembali. Tadi sempat kita menikmati lagu dari beliau yang aduh keren banget, Mbak. Lagunya keren banget. Nohok ya, nohok. Mana suaranya, Mbak? Nohok nggak sih lagunya? Lagunya nohok nggak? Iya, kedengeran nggak sih? Dengar nggak? Halo, halo. Halo. Ya, halo. Ya. Dengar ya? Nah. Siap, suaranya kedengaran. Oke. Ya keren banget lagunya Mbak, tadi lagunya aduh, mantep lagunya banget. MC juga ada yang nanya tadi, aduh enak banget nih lagu siapa sih? Gitu. Iya. Tapi bukan pengalaman pribadi kita, kan? Dan bukan kita masih bakal kan? Kenapa? Kenapa Mbak? Bukan pengalaman pribadi kan? Bukan pengalaman pribadi ya. Gimana? Pengalaman pribadi lu kali di lagunya Mbak. Tadi ya? Enggak sih kalau gue. Enggak ada ya, gue ada sih. Dia ada Mbak, ya pengalaman pribadi katanya. Iya tahu. Baik, ini tadi berbicara masalah ya dari terinspirasi dari ini tadi. Dari perbedaan ya. Perbedaan ya, banyak sekali mungkin perbedaan dari ini ya. Seperti Mbaknya udah jelaskan tadi juga. Nah untuk sekarang Mbak, ini kan Mbaknya bekerja dari rumah, terus sambil menggarap-garap lagu-lagunya gitu kan ya, di tengah pandemi sekarang ini. Untuk sekarang kalau boleh tahu, Mbaknya kerja di mana nih? Mungkin MC Pram bertanya-tanya. Dunia periklanan. Dunia periklanan? Iya. Waduh. Apakah sebagai voice over juga nih? Dari suaranya enak banget tau nggak? Dari soalnya enak. Advertising agency plus media konsultan. Oh gitu. Jadi untuk sekarang masih bekerja dari rumah juga ya Mbak ya? Masih, kemarin aku WFO, sekarang WFH, dia lagi di rumah. Nah kebetulan banget kan pas waktunya aku lagi WFH, kita ngobrol deh. Kalau nggak susah juga kalau WFO kan. Gitu. Baik. Dan ini kembali lagi kita ke topik kita ya, masalah traveling. Oke, apa nih? Nah, Mbaknya boleh share nggak nih ke kita dan ke MC Friends semua di Banjarmasin, udah pernah kemana aja sih travelingnya nih Mbak? Ini kira-kira yang terus terus udah pernah kemana aja, terus ini pasti kan mengenai budgetnya juga yang memang sesuai dengan kantong kita kayak gitu, yang murce lah gitu. Mursid. Iya kan? Silakan Mbak, kemana aja udah nih Mbaknya? Kalau Indonesia
udah hampir semuanya, tapi belum semuanya banget lah, tapi hampir semuanya udah gitu. Tapi untungnya jadi gini, hobiku kan traveling, tapi kebetulan karena industri pekerjaanku kadang-kadang mengharuskan tugas keluar kota, jadi itu benefit lah ya gitu kan. Maksudnya ada keuntungan buat aku, akhirnya dengan hobiku yang traveling aku bisa nih keliling Indonesia ibaratnya gitu. Keliling Indonesia ya. Ibaratnya karena bertugas kan dari kantor itu jadinya otomatis tanpa mengeluarkan biaya akhirnya jadi bisa jalan-jalan gratis deh ke seluruh Indonesia. Tapi ada juga yang biaya sendiri. Terus kalau untuk di luar negeri, benua Eropa udah sebagian besar udah gitu, tapi belum semua juga. Udah sebagian besar, tapi belum besar-besar banget lah, tapi udah. Gitu. Tahun kemarin aku tuh ke Inggris terakhir sebelum pandemik, Januari 2020 aku baru balik waktu itu. Nah, jadi kalau mau dibilang budget murah, memang aku mix ya. Ada yang kalau dulu-dulu sih ada yang budgetnya bukan budget murah, tapi pakai tour guide. Tapi mulai kemarin-kemarinnya itu sebenarnya ini perjalanannya bareng sama teman-teman, terutama kebanyakan sama teman kantor gitu loh jalan-jalannya. Nah itu kita memang buat budgetnya itu memang budget murah gitu. Jadi gimana nih caranya menyiasati? Nah kalau dari tips dari aku nih buat MC Friends kalian yang mau jalan-jalan abis pandemik ya. Nah itu yang harus dipersiapkan adalah pertama mikirin nih mau negara mana yang dituju kalau kita berbicara luar negeri gitu kan. Memang yang paling complicated adalah kalau kita berbicara visa gitu. Kalau udah ngomong visa kan pasti agak keder lah. Tapi sebenarnya ada baiknya untuk melatih jiwa traveling kita itu kita jalan-jalan aja dulu kalau luar negeri jalan-jalan aja dulu ke negara-negara yang belum ada visa gitu. Jadi kan itu track recordnya tuh bagus tuh. Nanti bisa dilihat sama mungkin dari pihak pengurusan visanya atau imigrasi kan ngeliat wah ini orang jalan-jalannya kedengeran nggak? Kedengeran ya? Masih kedengeran ya? Halo? Masih kedengeran ya? Masih kedengeran? Masih kedengeran ya? Bentar Mbak ya. Masih ya? Ini sedikit nggak terdengar suaranya di sini. Oke, sebentar. Udah. Halo. Iya, udah. Dengar? Ada ya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Lanjut. Oke. Jadi kan kalau kita udah ngelihat itu orang imigrasi lihat track recordnya itu kan bagus tuh. Kita tuh banyak perjalanannya gitu kan. Nah, soalnya kalau ini contoh aku pernah nih pengurusan visa ke Amerika itu pertanyaannya yang bisa memang masing-masing pribadi tuh pertanyaannya kan beda-beda. Tapi ada juga aku pernah ditanyain tujuannya apa nih ke Amerika gitu. Aku ditanyain, ya kita harus ngomong emang kita mau jalan-jalan gitu loh. Jadi dan ada di beberapa imigrasi itu yang kita harus nunjukin bahwa memang kita tegas kita ngomong kita mau jalan-jalan. Jangan pakai yang jangan gitu. Nanti justru orang malah curiga nih, ini orang mau ngapain atau mau tinggal di luar negeri nggak balik lagi gitu. Nah terus yang itu tadi kita harus mikirin negara mana yang kita mau tuju. Kemudian yang kedua adalah kita kan udah tahu nih negara ini kita harus eksplor dulu mau kemana aja yang kita kunjungi daerah-daerah wisatanya. Nah dari situ kita bisa bikin itinerarinya. Yang paling penting adalah kalau perjalanan harus bikin itinerary. Itu paling penting banget. Gitu. Kita nggak bisa yang udah deh yang penting gue jalan. Jangan karena ya itulah akhirnya jadi nggak wise baik dalam hal budget ataupun jadi banyak hal-hal yang tidak terduga dengan budgetnya gitu loh karena kita nggak pakai itinerary. Nah jadi kita harus mikirin misalnya contoh nih kita mau ke Evel itu hotel terdekat kemana ya ke Evelnya misalnya. Terus ternyata pas hotelnya mahal kita harus mikirin oke, gue berarti harus ke hotel yang lebih ke
ke pinggir kota mungkin atau yang lebih murah. Ternyata pas kita milih hotel yang lebih murah itu agak jauh dari Menara Eiffel-nya. Nah, kita harus pikirin juga transportasinya gitu loh. Dan jangan khawatir, transportasi di luar negeri, kita mau naik bus, mau naik kereta api, itu tuh menyenangkan banget. Jadi justru kita berasa adventure. Jadi jangan sok gaya-gayaan ya, pesen taksi ya, begitu bayar 1 juta aja gitu. Jarak dekat atau udah 1 juta aja. Jadi pertimbangannya adalah transportasi umum itu adalah hal yang sangat-sangat disarankan menurut aku gitu. Jadi belajar mapping, kita harus lihat menggunakan Google Map. Kalau anak traveler itu harus ya rajin tuh. Oh ya, oke, gua dari sini mau ke sana berapa menit. Nanti kan kalau di Google tuh kan selalu ada Google Map kan selalu ada mau naik apa, jalan kaki kah atau naik mobil kah. Nah, kita ikutin tuh. Oh, kalau gua ke sana itu jaraknya 15 menit. Nah, kalau ke sana ada bus nggak yang ke sana atau ada kereta api nggak yang ke sana. Nah, itu harus kita pikirin. Sebenarnya kita bisa melakukannya di Indonesia sebelum berangkat. Nah, setelah kita tahu oh dari sini ke hotelku ke Eiffel naik kereta api atau naik bus, berapa sih ongkosnya? Nah, kita cari lagi nih busnya. Nah, dari situ kita susun anggarannya. Dan seterusnya ya, menurut aku seperti itu. Terus kemudian kalau soal makanan, memang makanan di luar negeri kan mahal ya. Saran aku emang harus bawa makanan, nggak usah malu gini hari. Mau orang yang bahkan orang yang berduit sekalipun, mereka pasti akan bawa makanan dari Indonesia. Kan kita kangen juga ya kan anak. Aku sih ngalamin pas makan di luar itu tuh kayaknya boring banget makanannya, roti lagi, daging lagi, roti lah. Malas banget kan. Jadi memang mensiasatinya tetap ya makan nasi sama makan nasi iya, itu bisa homesick kalau udah seminggu di luar negeri makannya roti sama daging. Gue tuh udah langsung ngayal-ngayal babu gini. Wah, enak banget nih, kena soto ayam. Waduh, enak banget. Udah halu-halu, udah fata morgana gitu kan. Terus kalau keluar negeri paling penting tuh bawa sambal botol gitu. Cuman memang nggak semua nggak semua negara tujuan itu boleh bawa makanan. Kayak Australia itu nggak boleh tuh kita sembarangan bawa makanan. Nah itu jadi nggak boleh. Jadi mereka akan tegas untuk perihal bawa makanan. Tapi kalau kayak Eropa itu so far sih yang aku jalanin tuh aman, bisa bawa makanan. Jadi bawa aja, biar aja dibilang orang kampung. Wah, kalau gue sih waktu keluar negeri, wah di koper tuh khusus tuh ada rendang, ada teri, keren gitu. Bahkan nih guys, MC Friend harus catat ya, aku bawa rice cooker loh. Siapa aku? Yes, bawa rice cooker yang kecil aja, yang kecil. Terus aku bawa beras loh, bawa beras gitu, bawa beras, nggak apa-apa gitu. Jadi tinggal kita mikirin aja, oke kalau gue bawa rice cooker, gue bawa beras, berarti baju gue harus minimize dong, maksudnya disedikitkan lah gitu. Jadi jangan bawa lemari ya kalau keluar negeri, kecuali kalau kita mau traveling mewah. Kalau traveling mewah ya udah gitu. Nah kalau backpacker atau yang mau budget murah harus dipikirin. Oke, ya itu tadi bawa rice cooker nggak apa-apa, bawa beras nggak apa-apa, bawa makanan pun nggak apa-apa, nggak masalah. Masa bodoh orang bilang kampungan. Jadi kalau misalnya gini, wah enak ya lo keluar negeri gini-gini. Cukup kita yang menyimpan dalam hati bahwa kita bawa beras, kita bawa rice cooker, ribetnya gimana gitu ya? Nggak apa-apa. Dan itu kebantu banget. Kenapa? Kalau budget kita minim kan akhirnya kita mau bisa memanfaatkan uang jajan kita buat oleh-oleh, buat apa gitu. Terus ada lagi nih saran buat MC Friend. Memang kalau dulu-dulu nih, gue tuh paling yang gini, bawa oleh-oleh nih buat keluarga, buat teman satu kampung kalau perlu dibawain oleh-oleh. Ternyata kemari-kemari gue udah berasa jangan deh gitu. Kenapa? Pertama, kita jadi tidak menikmati perjalanan karena harus mikirin oleh-oleh. Yang kedua adalah uang kita jadi menipis kan. Sementara kita mau happy, tujuannya apa? Mau pleasure kan, mau seneng-seneng. Akhirnya duit habis. Nggak masalah kalau ada yang bilang kok nggak boleh oleh? Ya mama budget gue dikit banget, nggak bisa. Bahagian diri sendiri aja nggak mampu, ibaratnya gitu kan.
Jadi ya paling ini, cuman kalau ada yang bilang, aku titip ya oleh-oleh, kita tinggal ngomong, oke, gue bawain tempelan kulkas ya dia harus terima. Dan lebih gila lagi nih ya, di Eropa, di beberapa Eropa, itu tempelan kulkas atau gan kunci itu mahal loh. Ada yang sampai 200.000 satu keping. Jadi kalau misalnya sekarang sih gue bersyukur gitu. Dulu kan kalau dia bawain gantung kunci kadang-kadang gini, bawanya gantungan kunci. Nah, MC Friends catet ya. Nih, tuh dengerin MC Friends. MC Friends ya. Oke, katakanlah gantungan kunci harganya 100.000. Itu yang termurah ya, 100.000. Coba kalau dibawa sampai 20 orang, udah berapa? Ya kan? Ada catat siapa itu di belakang? Oke, kita kasih 20 orang, udah berapa? 2 juta bukan? 2 juta emang bukan duit. Iya kan? 2 juta gue udah bahagia sebenarnya bisa beli baju branded di sana ibaratnya ya, gitu kan. Nah, akhirnya jadinya kan, itu maksudnya hargailah kalau ada yang kasih gantungan kunci atau ini gitu. Kecuali sebenarnya gini, kita juga bisa kasih oleh-oleh murah, snack-snack. Nah, ini MC Friend tipsnya lagi, mau kasih oleh-oleh, pergi aja ke supermarketnya. Karena supermarketnya di sana menyenangkan kok. Jadi ada makanan di sana kan, contoh kalau Eropa itu kan coklat tuh murah gitu kan. Kalau coklat di luar, coba aja deh kalau ke mall, masuk ke supermarket, beli coklat buatan luar nih, Swiss. Harganya berapa? 80.000 bukan? Satu coklat kan, 100.000. Nah di sana bisa murah, misalnya 30.000, 35 ya, beda-bedanya lumayan. Nah, jadi saranku nih MC Friends, pergi ke supermarketnya, belanja di sana. Gitu. Jadi bisa nih bawa oleh-oleh, mau ngasih coklat, mau ngasih apa gitu. Terus kalau yang mau beli baju, pengen deh beli baju nih gitu kan. Udah nggak apa-apa ke factory outlet aja. Kalau ibaratnya kalau di Bandung tuh kan ada factory outlet ya di Bandung, betul, kan banyak. Betul. Nah di luar negeri juga banyak, dan factory outletnya barang-barang branded juga, tapi barang branded yang ada lah, misalnya kayak Zara gitu, H&M itu ada di sana gitu, FO-nya murah-murah kok gitu. Itu aja sih. Misalnya, pas kita balik ke Indonesia itu nggak diperiksa sama bea cukai? Enggak. Kalau masih oleh-oleh snack gantungan kunci enggak. Nah, jadi itu ada batasannya. Nah, contoh nih kalau bawa minuman kayak wine segala macam, nah itu be careful. Itu kadang-kadang disita. Kalau nggak ketahuan ya nggak disita. Tapi kalau ketahuan ya itu disita, nggak bisa. Bahkan dipecahin di situ gitu. Itu yang paling bahaya ada. Jadi yang paling utama adalah gini, tujuannya apa nih mau jalan-jalan? Gue mau senengin diri, jadi jangan senengin orang gitu loh. Jadi minta maaf dulu aja sama orang sekampung. Maaf ya, duit saya segini. Nyenengin diri dulu ya daripada nggak bahagia gitu ya kan. Betul. Kalau dulu memang waktu gue jalan-jalan dulu sih mikirin nih koper penuh nggak dengan oleh-oleh gitu kan. Koper-kopernya oleh-oleh. Sekarang udah mulai diminimize lah untuk bawa oleh-oleh karena ternyata itu tidak menyenangkan juga bawa banyak-banyak. Iya, benar. Iya nah, kan. Mbak, ini kan tadi cerita sedikit dari luar negeri ya. Tips-tipsnya juga buat MC Friend yang pengen keluar negeri tadi harus bawa ini ya, bekal dari Indonesia gitu kan ya, ke luar negeri. Nah, untuk yang di Indonesia sendiri nih, Mbaknya, dalam negeri dulu deh. Kira-kira daerah mana ya? Ya mungkin budgetnya sangat terjangkau karena ada yang bilang nih Mbak dulu ya, ada yang bilang katanya kalau traveling di Indonesia sendiri itu mahal banget dibanding ke luar negeri. Apakah benar gitu? Enggak dong. Ada yang bilang kayak gitu. Enggak juga. Gimana? Ya tetaplah namanya luar negeri dan domestik ya lebih murahan domestik lah. Walaupun domestik sekarang memang kan 2019 sempat itu ada kenaikan di pesawat ya, harga pesawatnya agak mahal. Sebenarnya pinter-pinter lah. Kalau anak traveler tuh harus pinter-pinter lihat promo, rajin nih. Memang kayak kurang kerjaan ya nih. Kalau aku sama teman-teman aku yang hobi traveling ya gitu, kita hobi banget nih kadang bertukar informasi. Misalnya gini,
ini lagi murah nih, lagi murah. Lagi di sela-sela kerja nggak apa-apa, kita searching, harus rajin searching. Kadang-kadang ada tiket-tiket murah gitu kan, yang kita bisa pakai. Nah, kalaupun misalnya mau ngomong, ya udah deh, nggak usah naik pesawat, mau naik mobil, nggak masalah. Tinggal kita cari, gue mau cari partner siapa nih yang mau join bareng aku nih gitu kan. Nah, terus itu bisa. Yang terakhir adalah, yang paling utama adalah rajin-rajin gali informasi tentang traveling. Itu ada tuh komunitas traveling, itu ada di Facebook, boleh di searching ya. Itu di Facebook, itu backpacker dunia. Jadi itu backpacker lah, nama itunya backpacker. Nah, kalian bisa tuh join di komunitas itu informasinya segudang, mau ngomong apa itu ada. Kalau yang low budget, backpacker namanya juga backpacker dunia ya. Nah, itu informasi dari mereka itu ada. Jadi kalau mau cari budget murah, tinggal nanya aja, tapi join dulu ya. Nanya dong, kalau budget murah ke sini berapa gitu. Terus kalau mau bilang Indonesia mahal, siapa bilang? Kecuali kalau milih hotelnya hotel mahal. Nih, ngomong Jogja aja ya. Jogja aja ada loh hostel cuma 100.000, 150.000. Tuh ada. Tinggal kita mau partner, apalagi kalau mau murah, partner kita tuh kita ajak aja yuk, kita join yuk, kita sekamar berdua, kan lebih murah. Tinggal pinter-pinter. Yang paling utama adalah itinerary. Jadi jangan sok-sokan mau jalan tanpa perencanaan. Itu nonsen. Itu yang akan mengeluarkan budget lebih besar. Jadi harus punya planning, bikin itinerary, bikin anggaran budget. Jadi aman gitu. Itu aja sih. Nah, baik. Dan ini untuk Mbaknya nih, ada saat traveling ya. Ini ada nggak sih tempat yang menurut Mbak ini, aduh, ini tempat berkesan banget buat Mbaknya, entah di Indonesia ataupun di luar negeri, misalkan. Yang ada paling berkesan banget, yang paling diingat. Oke, kalau Indonesia yang aku tuh suka sebenarnya kayak Manado, aku suka. Sebenarnya banyak yang enak sih kalau di Indonesia. Manado tuh enak. Aku orang Manado, tapi aku tuh bukan berarti karena aku sukuisme, tapi aku memang suka Manado karena makanannya enak dan murah. Kalau di Manado tuh makanan murah gitu. Terus ikannya segar-segar. Terus Bali sebenarnya menyenangkan, tapi karena kadang-kadang kalau musim peak season kan serem ya, maksudnya rame banget, kadang-kadang jadi nggak menyenangkan. Jadi memang harus cari tempat yang benar-benar lokasi di Bali yang kita harus sepi lah, nggak terlalu banyak turis. Nah, kalau berbicara luar negeri, mau ngomong, ini aku mau share. Nanti bisa lihat, aku kan baru buat YouTube ya di channelku di Fanpra gitu ya. Nah, itu ada satu video yang aku posting, tapi nanti akan ada postingan liburan yang aku akan share di YouTube channelku. Salah satunya adalah perjalanan aku ke Nepal. Itu salah satu perjalanan yang tidak aku lupakan, dan itu adalah perjalanan yang benar-benar backpacker juga. Nah, itu kebetulan searching itu harga promo dapat, dan kita benar-benar backpacker. Benar-benar, ini ke sini berapa ya, ini berapa ya, itu kebetulan aku berdua aja sama temanku. Sampai kita mendapatkan banyak teman di sana yang orang Malaysia segala macam. Itu Nepal keren. Tapi kalau orang yang anak mall, jangan ke Nepal karena Nepal nggak punya mall. Nah, kalau mau jadi traveler sejati, jangan manja. Kita pengen ke mall, jangan ya. Kalau ke mall di Jakarta aja, gitu loh. Jakarta juga banyak mall. Yang penting anak MC Friends ke Jakarta aja, banyak mall gitu. Bahkan kan di Banjarmasin juga banyak mall kan. Nah, jangan cari mall lah. Gini hari kalau mau liburan jangan cari mall gitu. Kita harus explore. Nah, kalau aku pengalaman yang berkesan tuh pertama adalah Nepal. Kalau semua negara semua punya ciri khas dan aku suka karena sesuatu yang baru yang dikunjungi pasti menyenangkan. Terakhir aku ke Inggris, itu aku ke Scotland, itu Scotland menyenangkan gitu loh. Jadi itu maksudnya share. Nah, pokoknya share pengalaman. Kalau pengen lihat dunia, belajar dari sekarang, bikin itinerary, kumpulin duit, dan siap adventure. Gitu. Jangan manja. Betul. Jangan manja, jangan gini hari.
Kalau masih mall, kesini mall. Ya. Terus heboh dengan pakaian yang kita harus wise dalam memilih pakaian. Oke, ini hari ini kita ke negara ini winter. Jadi kalau winter berapa banyak sih coat atau jaket yang harus dibutuhkan? Jangan misalnya 10 hari 10 jaket juga kali ya dibawa. Ingat, berat itu loh, berat. Karena kalau pesawat terbang itu ada batasan kilonya gitu. Kadang-kadang gini misalnya 50 kilo itu kadang-kadang dibagi dua. Jadi ada yang harus 2 koper, kan ribet kan? Ada juga yang 1 koper. Jadi intinya adalah jangan overweight. Terus bijaksanalah dalam memilih baju kalau itu winter. Nah, yang paling enak sih sebenarnya summer, karena kan summer cukup sehelai baju aja gitu kan. Tapi problemnya adalah kalau kita summer itu kan panas pasti keringetan. Nah, itu yang harus paling banyak ganti. Intinya gini, jangan kayak pindah rumah, jangan kayak bawa lemari jalan-jalannya gitu. Berarti ini Mbak nyuci juga ya di sana ya? Gimana kalau di luar negeri misalkan? Ini, kalau aku sih tetap bawa ya deterjen buat cuci-cuci itu ada. Oh, bawa sendiri berarti ya? Ada beberapa temanku yang bawa celana dalam kertas. Underwear kertas yang tinggal sekali pakai buang. Tapi aku kan nggak suka ya pakai underwear kertas. Ya mungkin dia mau simpel kan buang. Aku nggak suka. Jadi aku selalu pakai underwear yang kain. Nah itu aku bawa sendiri. Jadi misalnya gini, kalau aku bareng sama teman, yang paling penting adalah sebenarnya kalau traveling itu kurang seru sih 1 atau 2 orang. Memang harus rame-rame. Kenapa? Kita bisa milih apartemen nih misalnya. Apartemen gitu kan, untuk kita pakai rame-rame. Nah biasanya apartemen di luar negeri itu ada mesin cuci. Oh, sudah disediakan ya. Ada mesin cuci, ada paling enak tuh pilih apartemen yang murah-murah kan banyak. Biasanya kalau yang murah-murah itu di pinggir kota. Nah itu ada mesin cuci, ada kompor, kita bisa gunain deh. Jadi kita hemat makanan karena kita bisa masak. Jadi kalau biasanya kalau saran dari aku adalah bawa makanan dari Indonesia, terus aku harus menyisakan 1, 2, atau 3 hari yang aku makan makanan sana gitu. Paling nggak kan punya pengalaman ya, oh ternyata burger di sana tuh begini gitu. Terus satu hal lagi nih buat MC Friends yang berniat ke Eropa atau ke Amerika, itu porsi makanannya tuh gede banget, banyak. Jadi memang mahal, misalnya harganya 150.000 ya. Untuk sebuah burger doang ya, ini sebuah burger. Iya. Tapi kita bisa sharing karena itu gede banget. Kalau aku sih nggak kuat. Itu gede banget. Baik. Jadi itu bisa mungkin makan berdua gitu ya, atau bertiga. Jadi, kita share. Mau nggak bagi 2? Hai Merah. kita bisa share. Jadi jadi jangan malu deh kalau mau jadi traveler sejati. Jangan sok gengsi lah kalau kita mau ini. Aku tuh pernah sama teman-teman aku nunggu bus dengan koper, kita duduk di pinggir jalan, nunggu nih busnya datang. Dalam kondisi tuh musim dingin. Nah itu ada kejadian-kejadian gitu loh. Terus jangan lupa bawa tumbler. Jangan bawa tumbler. Jangan lupa bawa tumbler selalu. Kenapa? Jangan pernah beli minuman di luar negeri, terutama tuh Eropa ya. Kenapa? Kan mahal ya beli minuman di Eropa. Bayangin aja 1 botol minuman itu bisa 25-30 ribu. Mahal kan hanya untuk mineral water. Ya kan? Jadi bawa tumbler, kenapa? Karena semua minuman di air di Eropa itu, air kerannya kebanyakan kita bisa minum langsung. Bisa langsung diminum. Jadi kita cukup bawa tumbler aja gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Mbak ya. Suka dukanya saat traveler ke luar negeri dan di dalam negeri sendiri. Boleh deh. Kalau suka mungkin banyak kali ya. Duka nih. Penasaran. Kalau duka, ini namanya suka nggak ada duka. Dukanya nggak ada duka ya. Dukanya mungkin minimize lah gitu. Maksudnya pada saat kita duitnya udah mau habis gitu kan, baru mikir, aduh kenapa gue beli ini ya, paling itu doang sih. Sebenarnya lebih kepada kita bijaksanalah mengatur keuangan, karena
Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada yang nggak bahagia, bahagia aja ya, namanya juga liburan. Asal jangan yang asal jangan yang terlalu shopper banget ya. Kalau shopper banget ya pasti akhirnya nggak menikmati jalan-jalan. Gue dulu terjebak dengan kondisi itu yang gue kalap gitu pada saat beli. Gue pengen ini, gue pengen ini, gue pengen ini gitu. Ternyata sekarang ya udah gue minimize mana yang penting. Paling penting ini untuk bikin oleh-oleh nih ya, salah satunya MC Friends, bikin juga list. Pertama, satu, kebutuhan gue paling nomor satu itu, gue beli dulu nih kebutuhan gue apa. Nomor dua adalah keluarga, harta yang paling berharga adalah jadi keluarga. Iya. Kedua, yang ketiga adalah sahabat yang terpenting sahabat. Udah itu aja. Selebihnya receh-receh, maaf ya kalau tetangga, teman-teman biasa, maaf kalau aku bilang receh karena itu nggak priority dulu gitu loh, mohon maaf. Betul. Jadi penuhi dulu kebutuhan itu kalau memang niat beli oleh-oleh. Jadi jangan kalap, sini belum enggak, tinggal milih aja, gue maunya apa ya kepentingan gue gitu kan. Setelah terpenuhi kebutuhan gue, baru gue mikirin, oke, keluar. Dan lain sebagainya gitu ya. Yang paling penting. Baik Mbak, aduh gitu. Rasa banget sudah hampir 1 jam lebih ya kita ngobrol hari ini. Gak cukup padahal gak cukup ya, masih banyak sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu. Terima kasih sekali Mbak bergabung bersama Banjarmasin, sharing buat MC Friend di sini, dan saya selalu Mbak ya di sana ya. Iya, aku promoin bentar ya, boleh ya? Kenapa? Aku boleh promo bentar ya? Boleh. Aku promo. Oke, yang mau suka lagu aku itu ada di pokoknya di kanal musik, semua kanal musik di aplikasi handphone ya, itu udah ada. Silakan cek Cinta Biru. Nanti akan ada next coming lagu aku yang kedua. Lagunya lebih ceria, tunggu aja. Terus yang itu label aku pakai Lapak Musik ya. Nah, yang kedua adalah aku punya channel YouTube namanya Divanprag, DEEVANPRAAG. Kalau YouTube-nya Divanprag juga, itu semua ngomong hal-hal yang be positif, sharing positif. Jadi nggak ada yang negatif, nggak ada yang julit-julitan, nggak ada yang konten-konten yang receh-receh. Jadi maksudnya aku selalu sharing hal yang positif gitu. Mudah-mudahan MC Friends boleh follow kegiatanku di YouTube channel aku atau di IG aku di Divanprag. Kegiatannya ada Zumba juga ya Pak katanya. Katanya aku Zumba juga. Olahraga. Aduh, mantap. Oke, aku share dikit. Jadi waktu pandemik COVID-19 dari Maret itu kan lagi rame, Maret, April, Mei, Juni. Aku tuh bingung mau ngapain, terus sama empati sama kondisi yang sekarang kan kita nggak boleh kemana-mana ya. Akhirnya aku bikinlah itu berawal tuh dari IG-nya Divanprag. Aku bikin kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosialnya itu adalah pertama bagi-bagi sembako bersama teman-teman ya yang ikut support juga. Nah, yang kedua apalagi nih aku mikir gitu. Aku bagi-bagi sharing seperti sharing kesehatan, aku panggil dokter di IG-ku gitu kan. Yang sekarang udah mulai banyak orang ikut gitu loh. Terus aku bikin senam gratis, olahraga gratis yang menurut aku sih waktu itu belum ada yang kepikiran, tapi aku kepikiran saat itu. Jadi aku bikinlah bagi-bagi senam sehat bersama. Dan aku yang pandu waktu itu. Padahal badanku lagi bengkak kan, lagi gendut. Tapi aku coba ya udah deh, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama sehat untuk olahraga. Nah itu waktu itu aku coba bikin itu hal seperti itu di Divanprag IG. Yang kalau aku lihat 2 bulan kemarin orang udah pada banyak ikut senam sehat secara gratis via IG gitu, sama konsultasi kesehatan udah mulai banyak yang ikut. Aku pikir ya sudah saatnya aku udah nggak ngikut lagi, yang penting aku udah pernah bikin gitu. Tapi nanti yang mau MC Friends yang pengen tahu lagi kegiatan aku yang sifatnya positif bisa yaitu tadi follow IG akun IG ku atau di YouTube channelku. Banyak hal positif. Yang paling penting adalah MC Friends be positive, sharing positive things. Itu yang paling penting. Jadi jangan julid gini hari. Ya kan? Benar. Gak ada waktu buat julid pokoknya. Jangan bikin hal-hal yang receh, jangan pikiran negatif. Pokoknya yang paling digaris bawahi kalau buat aku adalah be positive, sharing positive things. Itu aja.
Betul banget. Baik, terima kasih sekali Mbak ya. Iya. Sudah bergabung di sini. Sama-sama MC dan Friends. Sama-sama. Buat MC Friends di luar sana. Baik. Iya, iya. Baik. Sukses ya, tetap semangat. Baik, jaga kesehatan juga di sana ya. Iya, iya, iya. Thank you ya. Baik. Ya, baik, bye-bye. Salam sehat. Bye. Baik MC Friend, itu dia perbincangan kita hari ini ya. Aduh, asik banget. Nggak cukup Dengan 1 jam. Mbak Divan Prah. Betul, Iya. nggak cukup 1 jam. Iya, Ya? nggak cukup. Nggak cukup. Nah, buat kalian pengen tahu ini mengenai Mbak Divan Prah sendiri ya, boleh nanti kepoin di Instagramnya juga karena banyak banget hal-hal positif. Dan ingat buat MC Friend, tadi pesan dari Mbak Divan Prah, Be positif, sharing positif. Nah. Jangan julid. Jangan julid. Hari gini enggak banget, nah, enggak ada waktu. Ini sekarang yang ngegas dia. Enggak ada waktu. Ya. Gantian. MC yang ngegas. Oke, bye-bye. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye.